Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan lindungan Allah SWT ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elemen sejarah yang berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia untuk kelas 10 semester ganjil. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah SWT. Yang kedua, membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang keempat, membuat karya bagian timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Tahukah kalian bahwa kedatangan Islam di Indonesia berkat jasa para ulama yang menyebarkan Islam secara damai, sehingga mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam? Ulama di Indonesia berperan sebagai guru agama, pembimbing spiritual, dan pembawa perubahan sosial. Mereka menyebarkan Islam melalui dakwah, pendidikan, dan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ulama yang juga mengembangkan sistem pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Untuk memahami sejarah dan peran para ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, simaklah uraian berikut ini. Jadi ada 3 subbab yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan proses penyebaran agama ini 15 secara damai dan bertahap. Dan proses beberapa teori agama Islam ke Indonesia langsung secara damai dan bertahap. Masuknya Islam ada beberapa teori masuk ke Indonesia pada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini dibawa oleh Prof. Dr. J. Snock Jones. Nah, berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Yang selanjutnya yaitu teori Persia dibawa oleh Prof. Dr. Hussein Jajadiningrat. Para ulama dan pedagang dari Persia juga berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama melalui jalur perdagangan di Selat Malaka. Teori yang ketiga yaitu teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Beberapa ahli berpendapat bahwa Islam bisa jadi masuk melalui kontak dengan pedagang-pedagang Muslim dari Tiongkok yang datang ke Indonesia, terutama ke wilayah Sumatera. Teori selanjutnya yaitu teori Makkah yang dibawa oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina, dinasti Tang, sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina, dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Yang terakhir yaitu teori maritim yang dibawa oleh N.A. Balok. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun yaitu antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Hijriah, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Subbab selanjutnya yaitu tentang tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia ada beberapa tokoh yang kami sebutkan di sini. Yang pertama yaitu Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua Sultan Ahmad. Yang ketiga Sultan Alauddin Riyad Shah. Yang keempat yaitu Wali Songo. Yang kelima Datuk Tunggang Parangan. Nah, tokoh-tokoh ini sangat berperan aktif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang salah satunya yaitu
Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, atau yang disebut Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Mereka merupakan berbagai saluran dakwah, di antaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain berdagang, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para penyebar Islam di Indonesia. Di antara nilai keteladanan tersebut adalah keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu mereka hidupnya sangat sederhana. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang keempat, produktif berkarya. Yang selanjutnya, keteladanan para ulama yaitu sangat sabar. Dan juga menghargai perbedaan serta berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah. Cara meneladani peran ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, dengan cara mengamalkan ajaran Islam dengan bijak. Selanjutnya, mengembangkan pendidikan Islam. Setelah itu, membangun komunikasi yang konstruktif dan menghadirkan dakwah yang berkesan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu meneladani para ulama penyebar Islam di Indonesia sangat penting untuk menghidupkan kembali semangat dakwah yang membawa kesejahteraan, pendidikan, dan perdamaian. Dengan meneladani cara ulama menjalankan dakwah, pendidikan, dan interaksi sosial mereka, kita dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik, harmonis, dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.